Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teks novel. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua dapat memahami bagaimana cara menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya, dan yang kedua, kalian dapat memahami bagaimana cara untuk menganalisis kebahasaan dalam novel. Berikut pemaparannya. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian novel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Novel memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun novel dari luar. Unsur intrinsik terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Yang keempat, latar. Dan yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, amanat. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, gaya bahasa. Yang pertama kita akan membahas tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Yang kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Alur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protagonis, antagonis, dan ritagonis. Penokohan adalah gambaran secara jelas mengenai karakter atau sifat seseorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada latar. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar terbagi atas latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah kata ganti orang yang dilakukan dalam sebuah cerita. Sudut pandang dapat digolongkan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis untuk pembaca. Yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya melalui bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas nilai pendidikan dalam novel. Nilai pendidikan dalam sebuah novel berarti suatu ajaran bernilai luhur yang mendukung tujuan pendidikan yang digambarkan dalam unsur-unsur sebuah cerita fiktif naratif. Nilai-nilai pendidikan yang ditampilkan dalam suatu karya sastra merupakan petuah dan teladan bagi pembacanya.
Melalui pesan dan teladan pengarang dalam karyanya, pembaca memperoleh manfaat yang sifatnya mendidik. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel antara lain nilai religius, nilai etika, nilai sosial, dan nilai moral. Yang pertama akan kita bahas nilai religius. Nilai religius yang pertama ada nilai akidah atau tauhid. Nilai akidah atau tauhid terbagi menjadi dua. Yang pertama mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah SWT yaitu percaya atau meyakini sepenuhnya bahwa Allah lah yang berhak menerima semua peribadatan makhluk dan hanya Allah saja yang berhak disembah. Yang kedua, mengakui kebesaran kekuasaan Allah. Mengakui kebesaran kekuasaan Allah tersebut merujuk pada penciptaan dan pengaturan alam semesta, mulai dari penciptaan benda-benda langit hingga pergantian siang dan malam. Nilai religius yang kedua ada nilai ibadah. Nilai ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah SWT semata-mata, yakni hubungan vertikal. Sedangkan ibadah khairu mahdah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan ikhlas karena Allah SWT. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia atau muamalah atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan Allah SWT saja. Nilai religius yang ketiga ada nilai akhlak. Nilai akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya. Yang kedua akhlak terhadap sesama. Akhlak terhadap sesama merupakan sikap antara manusia dengan orang lain dalam kehidupan ini. Selain manusia berinteraksi kepada Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia yang lain, bahkan manusia dengan alam. Nilai pendidikan yang kedua ada nilai etika. Nilai etika yang pertama ada nilai tata krama atau sopan santun. Etika merupakan ilmu tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya, yang dapat ditentukan oleh akal manusia. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun atau tata krama, sedangkan etika secara umum atau luas merupakan norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Nilai pendidikan yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial yang pertama, menerima kenyataan hidup. Nilai sosial menerima kenyataan hidup dapat diartikan sebagai penginterpretasian terhadap situasi atau pertimbangan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Aspek sosial merupakan sesuatu yang memperhitungkan nilai penting antara sastra dan masyarakat, sehingga untuk memahami permasalahan dalam suatu karya sastra berhubungan dengan realitas sosial yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua adalah kebaktian hidup. Salah satu sikap hidup bermasyarakat adalah memiliki rasa hormat kepada orang lain, bakti kepada orang tua, guru, dan bakti pada orang lain. Di dalam novel Laskar Pelangi terdapat sikap-sikap hormat antara murid dan guru. Yang ketiga ada hubungan antar manusia. Nilai sosial yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai perilaku yang dianggap baik dan perilaku yang dianggap buruk oleh masyarakat tersebut. Perilaku yang dimaksud berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain. Nilai pendidikan yang keempat ada nilai moral. Nilai moral yang pertama yaitu nilai moral yang berhubungan dengan agama atau religius.
Nilai moral merupakan aturan atau standar yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak atau berperilaku. Nilai moral membantu seseorang untuk menentukan apa yang benar atau salah, baik yang buruk dan pantas atau tidak pantas dalam interaksi dengan orang lain. Nilai agama dan moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Yang kedua ada nilai moral yang berhubungan dengan masyarakat atau sosial. Nilai moral merupakan aturan atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dan pantas atau tidak pantas dalam interaksi dengan orang lain. Nilai moral bisa bervariasi dari satu individu ke individu lain, dan bisa juga berbeda antara satu kelompok atau masyarakat dengan kelompok atau masyarakat lain. Selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan novel. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks pada teks. Yang kedua, menggunakan kata rujukan tempat, barang, dan orang. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa metafora, personifikasi, dan perumpamaan. Yang kelima, menggunakan peribahasa. Yang keenam, menggunakan dialog atau ungkapan. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja. Yang kedelapan, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan suasana tokoh dan karakter. Berikut ini adalah kutipan-kutipan kalimat sebagai contoh nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi. Yang pertama ada nilai pendidikan religius, mengesahkan Allah. Contohnya, lalu persis di bawah matahari, tadi tertera huruf-huruf Arab gundul yang nanti setelah kelas 2, setelah aku pandai membaca huruf Arab, aku tahu bahwa tulisan itu berbunyi amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah pedoman warga Muhammadiyah. Kata-kata itu begitu melekat dalam kalbu kami sampai dewasa nanti. Kata-kata yang begitu kami kenal seperti kami mengenal bau alami ibu-ibu kami. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa tepat di bawah gambar matahari tertera huruf-huruf Arab gundul. Tulisan itu berbunyi amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf artinya menyuruh orang berbuat baik, sementara mencegah dari yang mungkar memiliki arti melarang orang berbuat jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang selalu mengajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Contoh yang kedua ada nilai pendidikan etika. Contohnya, nama saya Flo, Floriana. Kata Flo sambil berusaha menyalami Bu Friska. Pria flamboyan itu mengangguk santun dan melemparkan senyum termanisnya untuk Flo. Dari kutipan tersebut menjelaskan perihal bahwa perilaku yang dilakukan Flo yang menghampiri Bu Friska dan guru flamboyan dan berusaha menyalami termasuk bentuk perilaku sopan santun menyapa dengan ramah ketika bertemu dengan guru. Kutipan tersebut termasuk nilai etika karena di bagian Flo sambil menyalami Bu Friska termasuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya ada nilai pendidikan sosial. Contohnya menerima kenyataan hidup. Kucai sedikit tak beruntung, kekurangan gizi yang parah ketika kecil mungkin menyebabkan ia menderita miopia alias rabun jauh. Kutipan tersebut menjelaskan perihal terlihat bahwa
Ekonomi yang membelit keluarga Kucai menjadikannya seorang anak yang kekurangan gizi, dan berimbas ia menderita miopia atau rabun jauh. Kutipan tersebut termasuk nilai sosial penerimaan kenyataan hidup karena di bagian Kucai yang tak sedikit beruntung, kekurangan gizi yang parah ketika kecil mungkin menyebabkan ia menderita miopia alias rabun jauh, termasuk perwujudan sikap menerima kenyataan hidup bahwa karena masalah perekonomian membuat Kucai kekurangan gizi. Contoh selanjutnya yaitu nilai pendidikan moral yang berhubungan dengan agama atau religius. Contohnya, salatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak. Demikian Bu Mus menasihati kami. Kutipan tersebut menjelaskan tentang kita umat beragama Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi melaksanakan sholatnya dilakukan tepat waktu, maka akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mewajibkan umatmu salat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak mendapatkan apa yang aku janjikan." Hadis riwayat Abu Daud 366. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah memahami nilai pendidikan. Yang pertama, baca novel Laskar Pelangi. Yang kedua, tandai kutipan-kutipan yang mencerminkan nilai pendidikan dalam cerita novel Laskar Pelangi. Yang ketiga, perhatikan dan pahami kutipan-kutipan kalimat yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Yang keempat, catat yang dianggap penting mengenai nilai pendidikan. Yang kelima, salin hasil yang sudah dipilih dan pindahkan ke buku latihan kalian. Yang terakhir, cek ulang hasil yang sudah kalian kerjakan. Tugas 1. Nomor 1, jelaskan tema yang terdapat dalam buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang kedua, jelaskan nilai pendidikan menurut pendapat kalian. Yang ketiga, sebutkan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata berdasarkan jenis dan wujud nilai pendidikan. Tugas 2. Buatlah kelompok 3-4 orang. Soal yang pertama, jelaskan langkah-langkah dalam menganalisis teks cerita fiksi. Yang kedua, analisislah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi dengan memperhatikan kebahasaan. Yang ketiga, presentasikan hasil tugas kelompok di depan kelas. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.